Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali berada di masjid dalam rangka sholat isya, sholat tarawih dan sholat zikir di bulan suci Ramadan. Insya Allah saya akan menjelaskan tema yang kedua yang ditawarkan oleh pengurus masjid, yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91 tentang pengharaman beberapa 4 hal: khamar, maisir, dan lain-lain. Mari kita buka. Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan membuka surat Al-Maidah ayat 90 dan insya Allah sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman karena dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti Allah sedang menyapa dengan sapaan khusus. Karena ketika Allah menyapa ya ayyuhan nasu, itu sapaan umum, wahai seluruh manusia. Nah, sekarang Allah sedang memanggil, menyapa dengan sapaan khusus orang beriman. Kenapa orang beriman dikategorikan sapaan khusus? Satu, karena memberikan penghormatan karena imannya. Yang kedua, supaya imannya difungsikan. Jadi iman itu ada iman yang aktif, ada iman yang pasif, ada iman yang berfungsi, ada yang iman kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tidak berfungsi. Di setengah-setengah ini diharapkan iman yang berfungsi, iman yang menggerakkan, iman yang mengarahkan, iman yang memberikan kekuatan dari batin. Apa yang pertama yang Allah harapkan? Innamal khamr, sesungguhnya khamar. Khamar ini miras, minuman keras. Tapi bukan hanya miras. Para ulama kan semua yang memabukkan. Bisa jadi bukan miras, bisa jadi hasil racikan sendiri. Itu bukan hanya miras yang sudah umum diketahui miras, tapi makanan tertentu, bisa jadi herbal, dedaunan, bisa menjadi disebut khamar. Gitu. Kenapa makna khamar? Khamar itu artinya menutup. Karena kerudung pun pasarannya khamar. Kenapa? Sama-sama menutup. Kalau kerudung menutup rambut, menutup kepala. Nah, khamar yang akan memabukkan itu menutup. Apa yang akan ditutup oleh orang yang mengkonsumsi, meracik sendiri, sampai teler atau tidak, yang akan tertutup 3 hal. Yang pertama, pikiran. Pikirannya tidak jernih, tidak bersih. Padahal manusia itu ditentukan oleh kualitas pikiran. Tidak bisa berpikir. Pikiran jadi pendek. Seharusnya berpikir jauh. Ini tidak bisa. Tidak bisa berpikir tentang memikirkan akibat. Tidak bisa berpikir tentang resiko. Jadi akibat, resiko dari sebuah tindakan itu tidak terpikir. Jadi bersumbu pendek. Kemudian yang kedua itu rasa. Perasaan ada di hati, ini ketutup. Perasaan ini yang membuat malu, yang merasa ini
perasaan malu. Malu kepada diri sendiri, malu kepada keluarga, malu kepada profesi, malu dengan usia. Tidak, itu ketutup. Jadi kalau manusia ketutup, kepekaan rasanya, saya kira itu yang disebut dalam psikologi disebut dengan dehumanisasi. Apa itu dehumanisasi itu? Manusia tetapi tercabut dari kesadaran sebagai manusia. Ini krisis, ini sumber masalah manusia, tapi tercabut dari perasaannya, dari kepekaannya sebagai manusia. Yang ketiga yang ketutup itu kesadaran tentang hubungan dengan Allah. Aku manusia diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dijamin hidup oleh Allah. Lalu kita juga akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Kesadaran itu ketutup. Itulah sebabnya orang beriman di ayat ini disapa dengan santun, disapa dengan good. Jangan mendekati, apakah meracik sendiri, ngolah sendiri, hamil. Nah, kalau ini disadari akan jadi kekuatan untuk menjaga kualitas diri, untuk menjaga sumber daya manusia yang tangguh. Nah, ini sebetulnya mungkin sering ditujukan kepada anak muda, kepada kaum milenial, tapi sesungguhnya orang tua juga penting, karena nanti orang tua bisa memberikan nasihat, bisa memberikan jangan, bisa menghentikan, bisa menyadarkan. Yang kedua, yang disebut wal maisir. Maisir itu judi. Ada sebagian yang menghubungkan kata maisir dengan kata yasar, yang artinya gampang atau mudah. Ini dari sisi bahasa. Kenapa? Salah satu pikiran yang ada dari orang yang judi itu adalah ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan penghasilan, tapi dengan cara yang mudah. Cara yang mudah itu caranya jalan pintas, cepat, praktis. Jadi dia tampaknya seperti, karena dia berpikir pendek, teman, berpikir tiga yasaro yang gampang-gampang, maka beberapa yang dibutuhkan untuk sukses hilang. Satu, kerja keras hilang karena dia ingin cepat. Yang kedua, ketangguhan bertahan. Dengan kan berhasil itu harus dimulai dengan kerjanya kerja keras, sehingga dia menemukan pola, menemukan ada yang disebut dengan need of achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Itu tidak ada. Kemudian pas kami keluar kompetisi untuk menciptakan, memasarkan, lalu kemudian mendistribusikan, tidak ada. Dia jadi, nah itu artinya menggerus kualitas kemanusiaan. Apalagi sekarang judinya bukan judi konvensional, judinya online. Semua serba online. Nah, judi online itu lebih mengasihkan lagi. Di situ ada unsur hedonis, kepuasan, kelezatan, kenikmatan, kecanduan. Jadi online ini. Sementara pihak bandar itu memperoleh keuntungan besar, miliaran peredarannya itu. Jadi online ini. Karena itu tidak sedikit aparat yang tergoda membackup, ikut ngelola. Nah, kalau yang terjadi betul-betul ini termasuk penyakit masyarakat yang berat. Apa yang saya buat dalam ilmu sosial itu patologi sosial.
penyakit masyarakat. Pertanyaannya, kalau ada pihak yang seharusnya menjadi pakar, tapi pakarnya memakan tanaman, gitu, yang seharusnya membimbing masyarakat, Bimas, Bimas itu bimbingan masyarakat, tapi dia juga menjadi punya saham, mengelola, dapat keuntungan dari judo. Ini lebih berat. Tanda bangsa itu sedang sakit. Tanda bangsa itu mengambil jalan yang salah, mengambil jalan menuju kehancuran. Mungkin ada pihak yang menginginkan demikian. Semakin berat. Oleh sebab itu, ayat ini meminta kita, mari kita berusaha nanti untuk melindungi kita, keturunan kita. Keturunan itu terlampau jauh, anak kita, cucu kita, itu semuanya disebut dzurriyyah, keturunan. Itu. Yang keempat, setelah dua itu tiga, kenapa jadi empat ini? Wal ansor ini awalnya adalah ketika itu turun, ternyata sesajen yang diberikan untuk berhala, sesajen. Tapi para ulama bukan hanya untuk berhala, sesajen saja. Sesajen misalnya orang menyembelih kerbau, dipotong kepalanya, lalu dilarungkan ke laut kidul, lalu diyakini itu ada yang menerima namanya Nilo Kidul. Nah ini ansor, itu ansor. Kenapa itu dilarang? Mari kita rinci bahayanya. Yang pertama, ketika menyembelih kerbau, kan kerbau mahal. Ada yang berapa harga kerbau? Bisa 20 juta, bisa lebih kerbau. Itu kan uang. Begitu diniatkan untuk persembahan ke Nyi Kidul, maka kerbau itu niatnya menjadi salah. Karena salah itu jadi dosa. Baru niat saja. Begitu disembelih yang diperuntukkan untuk Nyi Kidul, menyembelihnya dosa, hasil sembelihannya halal. Tindakan itu menjadi tindakan mubazir. Tidak jadi halal. Kenapa halal? Ini niatnya pertama tidak menyebut nama Allah, bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk kurban atau untuk dijual. Itu semuanya halal. Oh ini untuk kepentingan keluarga besar. Oh ini untuk kurban. Oh ini untuk dijual. Halal. Sekarang niat gitu. Nah, puncaknya ketika meyakini bahwa Nyi Kidul itu bisa double bala, menolak bencana, lalu mendorong mendatangkan manfaat, ini sudah syirik. Jadi berangkai. Padahal kalau orang mati dalam keadaan menyebutkan Allah, itu Allah mengharamkannya ke surga. Kalau haram ke surga, sementara di akhirat hanya ada dua tempat, itu ke neraka. Dan jadi pengharaman ansor ini tidak hanya awalnya persembahan untuk patung-patung, untuk dewa, lalu dipersonifikasikan dalam bentuk patung-patung. Jadi ayat ini luar biasa. Yang keempat, al-aslam memutinasi. Kalau masyarakat Delia memutinasinya dengan busur panah. Nah sekarang apakah harus dengan busur panah? Apakah harus tempat tabah? Tidak.
kita diminta untuk menggunakan pikiran, menggunakan perasaan, menggunakan rohani disebut kecerdasan. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk berusaha, untuk kerja keras. Jasad itu nanti akan ada korelasinya dengan niat, dengan tekad, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Sepenuhnya Allah. Kenapa tiba-tiba nasib dihitung lewat konsep al-aqsa, diundi? Ada hari menguntungkan, ada hari merugikan, ada hari yang sial, ada hari untung. Nah, siapa yang ngatur? Kamu atau Allah? Nah, di ujung ayat ini untuk menjelaskan semuanya, Allah memberikan kata rizqun. Di situ tindakan ada dua, artinya keji, kotor, jahat, busuk, rizqun. Itulah tindakan ini bisa rizqun racun, rizqun keji, busuk, racun. Kan yang berbusuk itu beracun. Makanan busuk itu ada racunnya. Itu. Nah, ini bisa menghilangkan iman, bisa menurunkan iman, bisa menjadi pasif, rizqun, racun, busuk, kotor, semuanya keji. Min amal syaitan, itu bagian dari perbuatan syaitan. Padahal orang beriman, hendaklah kamu menjauhinya. Jadi kita dengan puasa kan mengendalikan, menahan. Jangan sampai puasa kita tapi tidak melahirkan kekuatan, tidak melakukan pengendalian untuk menghentikan khamar, maisir, ansab, ada, yaitu miras, judi, sesajen, mengundi nasib. Nah, apa yang Allah inginkan orang beriman ini? Allah akan memberikan apa kalau orang beriman memfungsikan imannya ketika puasanya melahirkan kekuatan untuk mengendalikan, untuk menahan. La'allakum tuflihun, supaya kamu tuflihun. Kata tuflihun berasal dari kata isim itu kata benda al-falah. Al-falah memiliki 3 arti. Yang pertama, menang. Kenapa menang? Karena kamu pada kondisi, apakah kamu ikut setan atau kamu tidak ikut setan? Nah, kalau ikut setan, kamu jadi kalah. Kamu dikuasai, kamu dikendalikan, kamu dijajah, kamu diatur oleh setan, kamu kalah. Tapi kalau kamu menolak, kamu menang. Makanya kita harus cerdas. Jangan itu jadi pihak yang kalah oleh setan. Harus menang. Nah, ini dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan hati, dengan kekuatan rasa, tadi dan tokoh iman, insya Allah termasuk membawa bangsa. Jangan asal sembarangan dukung. Itu tidak jelas. Ini dukung siapa? Nggak tahu yang kita dukung, membunuh. Malah kita dukung, namanya sih keren, bodoh, peace. Tapi apakah tercapai perdamaian? Kenapa tidak menggunakan ketajaman rasa rohani itu? Jadi yang pertama tuh prihun itu menang. Yang kedua, karena dia menang, dia untung, tidak terbawa, tidak tertipu, tidak terjebak oleh setan.
tuplihun yang ketiga, bahagia. Tuplihun itu di kamus, lihat, saya membaca kamus Lisanul Arab, oh menang untuk bahagia. Inilah tujuan hidup orang beriman, meraih kebahagiaan yang sempurna di dunia, di akhirat. Kantongnya tidak keluar, tidak tertipu. Kalau toh kantong keluarnya untuk sedekah, untuk infak, yang membawa manfaat, membawa keuntungan, bukan dikeluarkan untuk judi. Begitu la'allakum tuflihun. Subhanallah. Kalau dilanjutkan ini ayat membimbing kita menjadi pribadi yang cerdas. Bukan cerdas, cerdas perasaan, cerdas rohani, cerdas pikiran, cerdas dalam mengelola hidup yang singkat ini. Hidup singkat, tapi dikelola dengan cerdas. Gitu. Nah, izin masih ada waktu. Satu ayat lagi, ini hanya untuk karena ayat 91 ini memberikan innama yuridu syaitan, setan sesungguhnya hanya menghendaki, hanya menginginkan. Setan dengan mempromosikan yang tadi miras, judi, sesajen, dan setan hanya menginginkan. Apa yang diinginkan oleh setan? Ayyuki'an, supaya terjadi bainakum, di antara kamu, suami dengan istri, anak dengan ayah, dengan tetangga, al-adawa, permusuhan. Setan hanya ingin menciptakan permusuhan. Permusuhan itu konflik, tidak akur, tidak rukun, berselisih, karena terbawa oleh pikiran yang pendek, karena tadi terpengaruhi oleh tipu muslihat setan. Jadi setan hanya menghendaki terjadinya al-adawa permusuhan, konflik. Yang kedua, wal-baghdha, selain permusuhan akan wal-baghdha itu kebencian. Karena seorang yang sudah tertarik lalu kemudian merasa tidak bisa keluar dari kebiasaan judi, akan menghalalkan segala cara. Meskipun harus mengambil barang-barang berharga milik keluarga, ketika ibunya menolak, ibunya juga dimarahi. Nah, ini konflik-konflik itu terjadi. Walaupun itu semua disebabkan dengan khamar dan judi. Nah, ujungnya karena tadi gelap, sudah saya gambarkan tadi, ada tiga yang ketutup: pikiran ketutup, perasaan ketutup, rohani ketutup. Karena khamar itu harfiahnya kan penutup. Apa yang ketutup? Wasuddakum an dzikrillah, akan menghalangi kamu untuk ingat kepada Allah. Wa anis sholat, dan juga jadi tidak tergerak untuk sholat. Anak-anak yang kena narkotik bagian daripada khamar tadi, bagian daripada khamar itu salah satunya tidak suka air. Tuh. Padahal untuk sholat minimal harus sentuhan air melalui wudu. Apalagi dalam keadaan hadas besar, teman-teman. Nah, Al-Quran menutup dengan kalimat bertanya, "Fahal antum muntahun?" Apakah kalian tidak berpikir untuk berhenti? Itu artinya Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan peluang untuk berhenti. Nah, berhenti ini tidak semudah yang kita duga. Karena ada keberanian untuk berubah, harus ada keberanian memutus jaringan, harus ada keberanian memutus kenikmatan, harus ada keberanian untuk hijrah, harus ada keberanian
jalur pertemanannya diganti. Tidak semudah yang kita duga berhenti itu. Karena itu Allah bertanya, hal antum muntahu, apakah kamu tidak ingin berhenti, tidak ingin mengakhiri? Kita jawabannya ingin. Nah, kalau ingin, kamu harus berani ambil keputusan. Kamu harus konsisten. Kalau kamu masih labil, maka cari teman yang menguatkan. Kalau kamu masih berada di tempat, di situ ada miras, ada narkotik, pindahkan jalurnya. Berada di masjid, ketemu dengan sesama remaja masjid, setiap waktu sholat tidak berani meninggalkan sholat. Nah, itu semuanya tidak mudah. Keinginan untuk berhenti itu ada, tapi apakah keinginan itu menjadi kekuatan untuk mengambil keputusan lalu menghentikan? Tidak semua orang bisa. Oleh sebab itu Allah dengan sangat tepat ayat ini menutup dengan fahal antum muntahu. Demikian secara singkat, ini tafsir ringkas saja terhadap surat Al-Maidah ayat 91. Semoga kajian Al-Quran yang singkat pada ini memberikan inspirasi, memberikan pemahaman, dan menguatkan kita di bulan suci Ramadan ini untuk betul-betul jadi pribadi yang terinspirasi, pribadi yang mengikuti, pribadi yang betul-betul menyimak dan melaksanakan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Billahi fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.